Baratna Dropmania dari Universitas Pendidikan Mandalika. Saya di sini akan observasi sedikit mengenai SLB 2 Negeri Mataram. Ibu boleh perkenalkan dirinya dulu. Oh ya, oke. Nama saya Alia Ikromi. Saya bekerja di SLB Negeri 2 Mataram sebagai guru pendidikan khusus. Di sini saya akan menanyakan sedikit terkait SLB. Apa yang menjadi motivasi ibu menjadi guru di SLB? Menurut saya, kalau mengajar anak SLB itu adalah panggilan hati ya. Jadi saya di rumah memiliki keponakan yang autis. Jadi dari situ saya belajar kalau anak autis itu seperti apa. Karena kita belum tahu, keluarga kita belum tahu cara menanganinya. Kita kebingungan kan, punya keluarga yang autis, tapi kita tak bisa menanganinya di rumah seperti itu. Jadi dorongan dari orang tua, kenapa nggak coba sih belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya motivasinya dari keluarga sendiri ya, karena memiliki keponakan yang autis. Terus tantangan yang ibu hadapi di dalam mengajar itu anak yang berkebutuhan khusus gimana? Misalnya udah cukup belum? Nggak tahu saya. Tantangan apa yang ibu hadapi ketika mengajar di kelas itu? Ya, jadi kan tahun ini saya dapat 2 rombel. Jadi saya mengajar kelas 3 dan kelas 4. Jadi kan kalau kita kan jadi guru itu harus bikin RPP ya. Harus bikin RPP. Jadi RPP-nya itu ada 2, kelas 3 dan kelas 4. Nah, sedangkan untuk membuat RPP kita identifikasi asesmen dulu kan. Jadi menurut saya kesulitannya itu bagaimana cara saya membagi membuat RPP untuk 2 rombel tersebut. Tapi daun bawang. Ini juga saya mau tanyakan tantangan yang ibu hadapi di dalam kelas itu seperti bagaimana ibu menghadapinya? Kalau tantangan yang saya dapatkan di dalam kelas, cara saya menghadapinya sih dengan menemukan apa sih sebenarnya permasalahannya. Jadi ketika kita sudah tahu permasalahannya apa, baru kita mencari solusinya. Jangan sampai kita tidak tahu permasalahannya dan kita tiba-tiba bikin solusi yang nggak sesuai sama permasalahannya, itu kan akan membuatnya kacau kan. Jadi pertama yang saya cari sih dari anak saya, misal kekurangannya, saya lakukan identifikasi dan asesmen tersebut. Jadi ketika kita sudah identifikasi dan asesmen, kita sudah tahu tuh skala prioritasnya, apa kelemahan anak kita, apa permasalahannya anak kita, apa bakatnya anak kita, itu sudah ada semua kalau kita sudah melakukan identifikasi dan asesmen tersebut. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan itu, gampang tuh untuk mencari solusinya gitu. Jadi gampang banget kita untuk intervensi permasalahan yang ada di dalam kelas. Saya juga mau menanyakan metode yang ibu ajarkan kepada siswanya yang efektif kayak mana ibu? Jadi di sekolah ini khususnya, mungkin guru-guru yang lain juga melakukannya ya, tapi pasti melakukannya menurut saya. Kita menggunakan metode pembelajaran dengan berdiferensiasi namanya. Jadi berdiferensiasi itu kita menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap anak. Jadi misal kayak tadi saya jelaskan, misal ada anak tunagrahita yang satunya bisa berhitung tapi tidak bisa membaca, satunya bisa membaca tapi bisa berhitung, itu pasti berbeda kan cara kita menyampaikannya. Nah, jadi apa yang kita kuatkan itu kita pakai strateginya. Misalkan nih anak-anak satunya bisa berhitung, satunya tidak. Jadi yang bisa berhitung ini
tingkat kesulitannya kita naikin. Tapi yang belum bisa kita turunin. Itu namanya metode diferensiasi. Walaupun mereka satu kelas, tapi karakteristik mereka berbeda, kemampuan akademik mereka berbeda juga, motorik mereka juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak masing-masing. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.